Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas keuangan jasa keuangan Indonesia tetap stabil dan terjaga. Penilaian OJK tersebut didasari sejumlah indikator prudensial seperti permodalan, likuiditas, serta profil risiko. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan tangguh. Penilaian tersebut dilihat dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian perekonomian global. Rapat Dewan Komisioner bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilient dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Divergensi perekonomian global masih berlanjut dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan resiliensi di tengah inflasi inti yang terus menurun. Resiliensi ekonomi tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed dapat lebih hawkish. Sementara itu, melihat keadaan domestik, ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan 2 2023 sebesar 5,17% year-on-year, naik dari triwulan sebelumnya 5,04%. Pertumbuhan ini didorong kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang baik. Lebih lanjut, OJK menyatakan sejumlah indikator perlu dicermati seperti kecenderungan pelemahan indikator optimisme konsumen, tren penurunan inflasi inti, dan berlanjutnya penurunan harga komoditas yang telah menekan kinerja eksternal Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, asesmen OJK atas sektor jasa keuangan nasional tentu mempertimbangkan situasi dan juga dinamika perekonomian global terkini. Dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner, OJK menyebut divergensi perekonomian global masih berlanjut dengan ekonomi Amerika Serikat yang resilient di tengah inflasi inti yang terus menurun. Nah, resiliensi ekonomi tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed lebih hawkish atau mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan. Sementara itu pemirsa, di Eropa OJK menyatakan pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 0,6% secara tahunan pada kuartal 2 2023 dari 1,1% secara tahunan pada kuartal sebelumnya. Sementara inflasi inti masih tinggi dan di sisi lain momentum pemulihan ekonomi China juga semakin termoderasi. Nah, indikator-indikator ekonomi China tercatat di bawah ekspektasi dengan inflasi yang masuk ke zona deflasi dan kinerja eksternal yang terkontraksi. Nah, adapun pemirsa, dari dalam negeri atau dari Indonesia, di tengah positifnya ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2023, OJK mengatakan bahwa kecenderungan pelemahan optimisme konsumen dan tren penurunan inflasi inti perlu dicermati lebih lanjut. Pasalnya, dinamika perekonomian tersebut bisa mendorong pelemahan pasar keuangan global, baik dari pasar saham, kemudian juga pasar surat utang maupun nilai tukar. Belum lagi pemirsa, disertai terjadinya peningkatan volatilitas pasar dan terjadinya outflow dari mayoritas pasar keuangan emerging market, termasuk pasar keuangan Indonesia. Nah, meski demikian, secara keseluruhan sektor jasa keuangan Indonesia dinilai masih stabil dan terjaga. Sementara itu pemirsa, kita bergeser ke salah satu sektor jasa keuangan, yakni sektor pembiayaan, di mana sepanjang Agustus 2023, OJK mengatakan bahwa telah mengenakan sanksi kepada 34 perusahaan pinjol. Apa ya alasan OJK memberikan sanksi tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada 34 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjol selama Agustus 2023. Hal tersebut dilakukan atas pelanggaran perusahaan pinjol terhadap peraturan OJK yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan bahwa sanksi yang diberikan juga merupakan hasil dari tindak lanjut pemeriksaan langsung. Terkait pemenuhan ekuitas minimum fintech P2P lending sebesar 2,5 miliar yang berlaku mulai 4 Juli 2023, masih terdapat 26 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud per Juli 2023.
Dalam hal ini OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud. OJK telah menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum Rp2,5 miliar. Selama bulan Agustus 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 34 penyelenggara fintech P2P lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku. Selain itu, OJK melaporkan masih terdapat 26 pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Sebagai catatan, OJK menetapkan aturan fintech peer-to-peer lending atau pinjol harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar. Bila tersebut telah berlaku mulai 4 Juli 2023, OJK pun telah meminta rencana aksi pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. OJK mengungkapkan masih ada 26 fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar. Nah, ketentuan ini telah berlaku mulai 4 Juli 2023 lalu. Dan untuk itu, OJK pun telah meminta rencana aksi atau action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada perusahaan pinjol yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan telah memberantas lebih dari 1.300 entitas keuangan ilegal sejak awal tahun hingga 31 Agustus. Angka tersebut termasuk 737 entitas pinjol ilegal selama bulan Agustus 2023. Nah, terkait dengan hal tersebut pemirsa, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian dan lembaga ini terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan juga pinjaman online ilegal. Soal pinjol ilegal ini, OJK mengingatkan sejumlah ciri-ciri pemirsa yang patut kita cermati, di antaranya adalah penawaran pinjaman tetapi tidak memberikan penjelasan mendasar. Beberapa di antaranya pemirsa seperti tidak memberikan penjelasan mengenai besaran bunganya berapa, kemudian tenggat waktu untuk pengembalian pinjaman dan juga sebagainya. Nah, selain itu, aplikasi pinjol ilegal ini biasanya meminta izin untuk mengakses sejumlah hal yang tidak lazim, seperti meminta akses ke kontak dan juga galeri. Belum usai pemirsa dengan pinjol ilegal, OJK juga kembali menemukan fenomena lain yaitu pinjaman pribadi atau PINPRI. Nah, apakah Anda sudah sering mendengar istilah baru ini, PINPRI? Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan buka suara soal fenomena pinjaman pribadi atau PINPRI yang viral di media sosial. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Federica Widiasari Dewi, menyatakan bahwa PINPRI adalah modus yang menawarkan pinjaman dari individu ke peminjam dengan sejumlah syarat. Ia mencontohkan peminjam diharuskan melampirkan foto kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akun medsos, sampai memberikan informasi lokasi tempat tinggal. Ada pertanyaan tentang fenomena PINPRI atau pinjaman pribadi. Ini merupakan modus yang menawarkan pinjaman dari orang perorangan pribadi kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data pribadi seperti KTP, kemudian bahkan kartu keluarga, akun medsos, foto profil WhatsApp, kemudian kadang malah name tag tempat kerja gitu ya, sampai Sherlock si peminjamnya. Pada hakikatnya ya, PINPRI ini nggak masuk dalam ranah yang diurus dan diatur oleh OJK, dan tidak ada perizinan bagi PINPRI di OJK. Dan kalau dengan melihat seperti ini ya, masyarakat harus terus waspada dan memperhatikan terkait peminjaman dana yang bisa merugikan peminjam dalam banyak hal. Fenomena pinjaman pribadi atau PINPRI ramai di jagat media sosial X, setidaknya sejak akhir Agustus 2023. PINPRI diklaim memberikan bunga pinjaman cukup besar hingga 35% dalam sehari, lebih memberatkan dari pinjaman online. Selain itu, skema PINPRI yang mengharuskan peminjam melampirkan sederet data pribadi kerap disalahgunakan si pemberi pinjaman, bahkan disebutkan juga telat membayar semenit saja, data peminjam akan disebarluaskan di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Fenomena pinjaman pribadi atau PINPRI ramai di jagat media sosial X atau sebelumnya Twitter, setidaknya sejak akhir Agustus 2023. Geliat PINPRI disinyalir ramai di grup-grup WhatsApp dengan berbagai macam jenis tawaran.
Ya, Pinpri disebut memberikan bunga pinjaman cukup besar hingga 35% dalam sehari atau pemirsa lebih memberatkan daripada pinjol. Nah, selain itu skema pinjaman pribadi yang mengharuskan peminjam melampirkan sederet data pribadi kerap ini disalahgunakan dari si pemberi pinjaman. Ya, kehadiran pinjol dan juga Pinpri di satu sisi memang bisa memudahkan, bisa membantu di kondisi-kondisi tertentu, seperti proses administrasi yang sederhana. Namun tentunya sejumlah risiko pun menyertai praktik ini, terutama pemirsa bagi si peminjam dana. Salah satunya banyak pengguna pinjol pemirsa yang sengaja menjeratkan diri dalam penggunaan pinjol yang berlebihan di luar kemampuan. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan sebelum menggunakan layanan pinjol ataupun Pinpri pemirsa ya. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh pihak OJK bahwa ini tidak diawasi oleh OJK. Jadi harus waspada soal Pinpri ini atau pinjaman pribadi. Di antaranya pemirsa pahami kondisi kita dan pastikan prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Kemudian pahami arus kas dan juga kemampuan membayar kita agar pembayaran utang ke depannya tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan darurat lainnya. Selanjutnya pemirsa bisa memahami kontrak dari pinjol termasuk terkait limit kredit, biaya yang timbul, denda dan juga ketentuan lainnya. Dan mungkin yang terakhir adalah jika kita menggunakan layanan pinjol lunasilah angsuran tepat waktu sesuai dengan nominal dari tagihan agar kemudian tidak terbebani dengan biaya bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran.